Oke, salam pemrograman teman-teman. Nama saya Iwan Aldiansyah. Kita akan melanjutkan dari video sebelumnya part 1 ya. Jadi kalau kalian belum menonton yang video sebelumnya, saya anjurkan untuk nonton yang di part 1 dulu. Karena di situ lebih banyak penjelasannya. Yang di part kedua ini hanya meneruskan saja ya dari part 1. Saya potong aja karena takutnya terlalu panjang. Jadi di part 2 ini kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan pola dari AX, rumusan yang ini. Kemarin kita udah bahas tentang ini. Ini nanti hasilnya akan satu. Ini akan sama dengan satu. Jadi kita kasih lagi akan sama dengan satu. Nah sekarang yang ini, bagaimana sebenarnya saya mendapatkan rumusan seperti ini. Mari kita lihat debuggingnya dulu. Nah, dari sini per 3 ya, 1, 2, 3. SI 3. Nah ini putaran pertama, AX nya adalah 3 dan PDI nya 9. Putaran pertama ini teman-teman. Ini kalau saya klik yang debuggingnya hilang soalnya. Saya klik aja ya. Nah ini yang ini dan ini, atau ini dengan ini sama ya teman-teman ya. Yang putaran pertama, sekarang putaran kedua, lanjut putaran kedua. 1B di sini, 1B juga. 1B itu adalah 27. Jadi kalau kita lihat sebenarnya 27 ini hasil perkalian antara EAX sebelumnya dengan EDI sebelumnya. Di putaran yang sebelumnya itu EAX yang putaran sebelumnya dikalikan dengan EDI yang sebelumnya akan menghasilkan EAX yang putaran yang terbaru. Jadi misalnya kita ingin mencari di putaran ketiga, maka itu adalah hasil perkalian antara EAX dikali EDI. Oh berarti yang nilai yang di sini tinggal dibagi doang dong. Jadi nilai putaran yang terakhir dibagi rumusan ini, maka hasilnya akan itu dong, nilai yang sebelumnya gitu kan. Enggak begitu. Soalnya ini ada modulasi. Kenapa ada modulasi 2 pangkat 32? Karena di sini dia memakai register EAX, dimana kita tahu register EAX itu bitnya ada 32. Jadi nilai paling tinggi itu adalah 1111111 sampai 32 digit dalam bentuk binari ya. Nah seperti ini, kita akan kasih lihat dulu dalam binarinya. Kita akan buat sampai 32 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 ga 4 5 6 7 8 2 ga 4 5 6 7 8 2 ga 4 5 6 7 8 loh. Nah belum, udah ya, tadi udah kelebihan ini. Di sini 32 bit nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali 4 32. Oh ya. Ini. Jadi nilai yang paling besar itu adalah 4 miliar ya. 4 miliar 294 juta 967.295 dalam desimalnya ya. Saya klik aja ya. Nah nilainya itu kayak gini, yang paling tinggi, atau dalam heksadesimalnya itu adalah FFFFFF. Kemudian kalau misalnya lebih dari itu, misalnya kita tambah 2 ya,
kita tambah 2. Ini pasti lebih dari 32 bit. Nah, yang di bagian depan ini dia akan terpotong. Yang bagian ininya yang diambil karena ini yang dia akan dia jadi EAX nih. EAX cuma sampai sini. Itu artinya kita tidak bisa langsung membagi nilai EAX yang di putaran sekarang dibagikan EDI yang sebelumnya jadi EAX yang sebelumnya. Enggak bisa seperti itu, karena ada nilai yang terpotong di situ. Misalnya ini kita ambil ini ya, nah ini kita akan copy nilainya, enggak ini, kemudian kita taruh di kalkulator, kita jadikan hexa, kemudian di kalkulator. Oh, nggak bisa, kita langsung aja di sini kita ketik aja 61 EC 79 E 55 39 411 EB. Nah, di sini ini nilainya dalam hexadesimalnya. Ini kalau misalnya ini kan EAX ya. Kalau misalnya kita bagi langsung dengan yang EDI yang sebelumnya. Bagi dengan. Nah, nilai ini entar loh. Nilai ini sebenarnya kan yang di AX-nya akan cuma ini deh. Ini aja yang diambil. Tiga ya betul. Sampai sini. Kemudian yang di depan ini kan sebenarnya hilang. Jadi kalau misalnya kita bagi dengan yang di atasnya nih, EDI yang di atasnya adalah 29 0D 741. Hasilnya adalah, nah di sini berbeda. Ya, padahal kita mengharapkan hasilnya adalah DAF2 6B. Di sini hasilnya enggak seperti itu. Kenapa begitu? Karena tadi ada nilai yang terpotong. Karena nilai EAX itu hanya 32 bit, menampung nilai sampai ke 4 miliar sekian tadi. Nah, kalau udah lebih dari 4 miliar itu, nilai 4 miliar yang ke atasnya itu akan hilang, terpotong. Dia hanya mengambil yang bit terendahnya aja, 32 bit terendah. Nah, itulah kenapa nilai modulasi yang ada itu nggak bisa langsung dibagikan dengan EDI yang sebelumnya. Jadi di sini nggak bisa. Tadinya kan gini, kita pikir tinggal ini aja EDI yang sebelumnya itu buat pembagiannya aja kan gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari nilai formula dari yang EAX itu bagaimana? Caranya adalah dengan cara kita lihat dia itu sebenarnya adalah apa. Mari kita lihat ya. Dia adalah di sini kalau kita lihat IMUL EAX dikali EDI. Itu adalah EDI dan EAX yang sebelumnya. Maka ini dikali ini hasilnya ini. 27 dikali 81 hasilnya 2187. 2187 dikali 6561 hasilnya adalah 143489907 dan seterusnya. Maka di situ kita bisa melihat adalah nilai tersebut tinggal yang
ini dibagi dengan EDI. Sebenarnya kayak gitu hasilnya. Jadi ini kalau kita bagi EDI, rumusannya akan jadi, mari kita bikin polanya dari EDI dulu ya. Ini EDI, EDI nya ini ya, EDI yang KN adalah EDI pangkat dalam kurung 2 pangkat 31 mod 2 pangkat 32. Nah kayak gini. Sekarang EAX adalah EDI yang ini, jadi dari sini dibagi EDI yang sebelumnya. EDI pangkat dari 2 pangkat 31 mod 2 pangkat 32 nanti dibagi dengan EDI. Nah di sini sebenarnya pangkat EDI ini jadi min 1. Ini kan dibagi EDI itu adalah bawahin ya, EDI pangkat 2 dalam kurung ya, 2 pangkat 31 mod 2 pangkat 32 itu kan sebenarnya ini dikalikan dengan EDI pangkat min 1, kan kayak gini sebenarnya, mod 1 ya, mod 32 2 pangkat 32. Nah sekarang ini masuk ke sini, masuk ke sini pangkatnya, kan ini kalau pangkat tinggal dijumlahkan aja sama dengan EDI dalam kurung 2 pangkat 31 ditambah min 1 mod 2 pangkat 32, kan kayak gini, atau sama dengan EDI pangkat ini pangkat dari 2 pangkat 31 dikurang 1 mod 2 pangkat 32 kayak gini. Nah itulah bagaimana saya mendapatkan rumusan tersebut. Sekarang kita tinggal membuktikan rumusan tersebut apakah benar rumusan ini berlaku. Mari kita coba untuk nilai EDI yang besar, yang ganjil ya. Kita keluar dulu. Set EDI nya sama dengan 10001. Ini kan ganjil. Oke, sekarang kita coba. Ini 95. Nah ini RAF nya akan sekian nih. Mari kita cek di kalkulator. Oh tadi berapa itunya ED nya. Nah ini nolnya berapa? 0,4. Oke. Berarti ini adalah 100.001. Kita akan cek di kalkulator. Oh kalkulatornya harus yang online, ini nggak sanggup ini.
Kita coba deh, mari kita coba. Untuk EDI-nya 101 pangkat 2 pangkat sekian lah, 2 pangkat. Yang pas juga bisa nih. Tadi udah invalid ya. Waktu di video pertama udah pernah dilihat. Apain kita repot-repot? Kita langsung aja di sini. 3-nya kita langsung ganti jadi 100.001. Itu 0,00001. Ini ya. EDI-nya jadi EDI awalnya 100.001. Ini pangkatnya jadi dikurang 1. Kalkulasikan. Kita kalkulasikan apakah benar itu nilainya akan sama dengan yang kita cari ini ya. Ini di kalkulator berapa, coba kita lihat di kalkulator karena ini dalam desimal ya nanti hasilnya, jadi kita harus di sini di heksanya jadikan desimal juga nanti. Nah ini desimalnya kayak gini. Ini kan tadi nilai yang dari sini nih, ini kita copy yang dari sini kan, yang dari debuggernya nih. RAX sama dengan 853DD61 sama ya dengan yang ini ya. Oke, sekarang kita jadikan desimalnya adalah ini desimalnya. Nanti kita akan lihat hasil di situs tersebut di planetcalc.com, apakah hasilnya sama dengan yang kita tulis di kalkulator ini. Kalau sama berarti rumusan tersebut benar. Ini kita pakai random EDI ya, EDI-nya random aja. Kita akan cek. Kalau dia sanggup mengkalkulasi dengan benar, maka harusnya sama. Ya teman-teman, agak lama ya, seperti di video pertama itu. Ini cukup lama karena ini pangkatnya cukup besar dan bilang yang mau dipangkatkan juga cukup besar, kemudian dimoduluskan dengan ya nilai yang besar juga. Jadi ini cukup makan waktu untuk menghitungnya. Kalau kalkulator reguler itu nggak bakal sanggup buat hitung kayak gini. Ini kita save dulu ya. Kita save. Kita coba hitung yang ala yang kayak gitu. 1,00001 pangkat. Oh ini yang nggak bisa di sini. Scientificnya gitu. 1,00001 pangkat yang di sini memorinya bukan 2,147,48,36,47 gitu ya. Ini sama ya, sama dengan invalid input. Dia nggak sanggup untuk mengkalkulasikan. Oke, kita akan kembalikan ke memorinya. Ini tadi nilai dari namanya debugger yang di sebelah sini nih. Ini nilai ini kita masukkan ke kalkulator ini tadi untuk mendapatkan nilai desimalnya. Kenapa kita harus jadikan desimal? Karena nanti di situs sini, situs online kalkulator ini itu hasilnya dalam bentuk desimal.
Jadi kita harus jadikan yang di kalkulator sebagai desimal juga. Ini sepertinya resultnya akan 1 nih kalau untuk nilai EDI besar. Jadi sampai EDI berapa ini yang sanggup dia hitungannya? Enggak 1 ya, jangan-jangan dia jadi 1 kalau nilai EDI nya besar. Teman-teman, ternyata nilainya enggak 1. Nah, di sini kalau kita lihat sama ya dengan yang ada di kalkulator, sama persis. 139,713,889. Ini saya akan dekatkan nilainya supaya bisa dibandingkan ya itu. Ya, teman-teman, sama ya result yang di institusi tersebut dengan yang di kalkulator kita. Itu artinya rumusan kita ini sudah benar. Jadi kita akan ambil kesimpulan bahwa ini kesimpulannya berarti ini nilai EAX-nya rumusannya polanya seperti ini. Dan kesimpulan tetapnya saya sudah tulis begini. For EDI register register EDI itu even atau genap, maka resultnya itu akan menjadi 0. Kemudian EAX-nya EDI dan EAX-nya itu 0. Sedangkan untuk register EDI-nya itu awalnya ganjil, odd, the result of EDI will be this one, dia akan jadi 1. Dan EAX-nya itu akan jadi kayak gini rumusan formulanya. Jadi EDI pangkat 23 pangkat 31 min 1 mod 2 pangkat 32. Itu teman-teman. Oke, demikian ya teman-teman pembahasannya yang bagaimana saya mendapatkan nilai dari rumusan dari EAX-nya. Mungkin kalian sanksi, maka saya akan coba untuk yang kita coba yang EDI-nya sekarang 7. Awalnya 7. Kita akan contohkan satu lagi. Maka EAX-nya berapa nih? Kalau kita cari di online kalkulator, ini seharusnya kalau pakai nilai besar aja udah bener lah, apalagi nilai cuma 7 doang. Harusnya bisa ini lebih akurat. Karena nilai besar aja tadi udah akurat.
Kita sambil menunggu, kita akan coba di sini di GDB-nya. Kita akan set nilainya jadi 7. Kemudian set ini jadi 7 ya. Kita akan coba jalankan sampai 95 kali dan ini hasilnya. Ini kita akan kopikan, kita masukkan kalkulator untuk melihat nilai desimalnya. Ini rupanya nggak bisa terus begitu, jadi kita akan ketik manual B. Oh, bisa. Oke, ini nilainya adalah 3 juta 3 miliar ya, 3 miliar sekian. Coba kita lihat di online-nya nanti hasilnya apakah sama. Jadi 3 miliar 67 juta 833.783. Oke, kayak gitu. Ini seperti nilai yang enggak beraturan ya, tapi sebenarnya ini berpola nih. Kalau kalian sudah terbiasa melihat binary dan hexa, sebenarnya kalian akan melihat ini adalah suatu nilai yang berpola. Sama ya teman-teman ya. Ya karena ini nilainya juga udah ratusan juta pangkatnya. Pangkat ratusan juta, hasilnya ya akan jadi miliaran. Dia menghitung sampai miliaran. Oke. Wajar kalau lama ya teman-teman. Belum mungkin koneksi saya juga buruk kan. Tapi saya pikir enggak seperti itu. Bukan koneksi yang buruk. Tapi karena memang ini nilai operasinya itu sangat besar ya. Big number itu memang perlu waktu yang sangat panjang untuk dihitung, dikalkulasikan. Ya, mungkin juga pemrogramannya itu cukup panjang juga ya untuk mencari modulasi dalam ini PHP mungkin ya. Kalau dalam bentuk apa assembly seperti yang kalian lihat itu langsung keluar kan hasilnya. Nah ini kalau kita pakai PHP begini untuk nilai apa namanya miliaran kayak gini ya pasti lama dia. Itulah keunggulan dari assembly ya, untuk nilai yang besar dia bisa cepat hitung. Tapi ada batasan juga di sini untuk perhitungan yang nilai cukup besar, karena register itu untuk register yang 64 bit aja itu ya cuma sampai berapa, itu dia sampai berapa digit. Oke teman-teman, ini masih lama sekali padahal yang bilangan yang ingin kita pangkatkan tuh hanya 7 aja ya.
Jadi kalau misalnya ini sudah benar juga, hasilnya 3.833.783, maka ini sudah benar. Ini hanya untuk membuktikan aja ya, yang untuk yang di situs ini ya. Saya tidak menganjurkan pakai ini. Kalian pakai assembly itu lebih cepat untuk menghitung. Sama sekali ini. Tapi bahkan kalkulator yang konvensional kayak gini ya, yang bawaan dari ininya aja tuh masih invalid kalau misalnya kita menghitung yang besar-besar. Nah, ini kita lihat hasilnya. Di sini sama, sudah terlihat hasil dari online kalkulatornya. Hasilnya adalah 3.067.833.783. Jadi sudah sama. Oke teman-teman, seperti itu ya bagaimana saya menemukan rumusan dari AI tersebut. Jadi kesimpulannya di jawaban dari Reverse Engineering Challenge ke-87 ini adalah seperti ini. Ini kesimpulannya. What does this code do? Jadi kode tersebut adalah untuk menghitung nilai dari EAX ya setelah ada inputan dari EDI-nya itu. Kalau misalnya EDI-nya genap, maka EAX-nya akan 0 dan EDI-nya akan 0, dan apabila EDI-nya ganjil, maka EDI-nya akan 1 dan EAX-nya akan menjadi EAX sama dengan EDI pangkat 2 pangkat 31 dikurang 1 dimodulasikan dengan 2 pangkat 32. Oke teman-teman, sekian, salam pemrograman.